Baik anak-anak, berikutnya kita membahas tentang medan magnet ya. Apa itu medan magnet? Secara teori medan magnet yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, medan magnet itu digambarkan berupa garis-garis gaya magnet dan ditunjukkan oleh spektrum magnet ya. Spektrum magnet itu gambarannya seperti ini. Nah, spektrum magnet ini terbentuk apabila serbuk besi itu ditaburkan di atas magnet. Kita ambil contoh, lihat Bapak ya. Nah, Bapak punya serbuk besi ini. Nah, kemudian serbuk besi taburkan di atas kertas yang di bawahnya ada magnet, gitu ya. Coba anak-anak lihat baik-baik bagaimana bentuknya. Nah, ini namanya Nah, ini namanya spektrum magnet. Nah, spektrum magnet ini nanti bisa dipakai untuk menggambarkan bagaimana medan magnet itu. Nah, seperti ini Nana. Nah, lihat baik-baik. Nah, jadi serbuk besi itu akan menunjukkan arah tertentu nih. Nah, ini menunjukkan arah ya, seperti garis-garis ya. Lihat baik-baik ini. Nah, begitu. Nah, gambaran ini ya. Ini menunjukkan bagaimana medan magnet itu terbentuk ya di sekitar magnet. Nah, ini namanya spektrum magnet. Ya, jadi medan magnet yang digambarkan dengan menggunakan serbuk besi, ya, spektrum magnet. Nah, dari sini maka kita bisa menggambarkan bagaimana medan magnet itu dan digambarkan berupa garis-garis gaya magnet. Nah, seperti yang Bapak gambar ini ya. Jadi ini namanya garis-garis gaya magnet. Ya, itu menggambarkan medan magnet. Nah, garis gaya magnet itu punya arah. Arahnya bagaimana? Nah, di kutub utara itu arahnya menjauh kutub atau keluar ya. Makanya ada tanda panah yang menjauh dari kutub utara. Nah, kemudian kutub selatan itu arahnya menuju kutub ya, atau masuk ke kutub. Karena itu panahnya dari kutub utara menuju kutub selatan ya gitu. Nah, kemudian bagaimana jika dua magnet saling berdekatan? Misalnya ini, kutub utara berdekatan dengan kutub utara, maka arahnya bagaimana? Nah, anak-anak ketahui bahwa kutub utara itu arah medan magnetnya menjauh atau gaya magnetnya itu menjauh dari kutub utara. Karena itu ini ada garis gaya yang arahnya menjauh dari kutub. Nah, kalau berdekatan itu sama-sama arahnya menjauh. Karena itu ketika kutub utara dan kutub utara berdekatan maka tidak bisa saling menarik ya, karena gaya magnetnya sama-sama menjauh dari kutub utara ya. Gambaran garis gaya magnetnya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kutub selatan dengan kutub selatan berdekatan bagaimana? Di kutub selatan itu arah medan magnetnya menuju ke kutub ya, arah panahnya menuju ke kutub. Nah, ini sama-sama menuju ke kutub ya, yang satunya menuju ke kutub, satunya juga begitu, maka jika kutub selatan dan selatan didekatkan maka tidak bisa saling tarik menarik karena ada gaya yang arahnya sama-sama menuju ke kutub. Nah, kemudian berikutnya, jika kutub selatan dan kutub utara saling berdekatan bagaimana? Baik. Nah, kutub utara itu arah medan magnetnya menjauh kutub ya, atau gaya magnetnya menjauh, sedangkan kutub selatan itu medan magnetnya menuju kutub atau gaya magnetnya menuju kutub. Nah, sehingga seperti ini. Dari kutub utara menjauh menuju kutub selatan. Karena itu jika kutub utara dan selatan ini berdekatan dia akan saling tarik menarik. Nah, begitu ya. Nah, ini gambaran dari medan magnet. Baik, mudah-mudahan anak paham semuanya. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Nah, sifat kemagnetan itu ternyata bisa dihilangkan. Caranya bagaimana? Satu, dengan dipukul-pukul ya. Magnet dipukul-pukul, maka nanti sifat kemagnetannya akan hilang. Yang kedua, magnet dibakar atau dipanaskan ya, maka nanti sifat kemagnetannya juga akan hilang. Yang ketiga, magnet dililiti kawat penghantar, kemudian dialiri arus listrik yang bolak-balik atau arus AC. Jadi arus listrik itu ada arus searah, ada arus bolak-balik ya. Jika dialiri arus listrik bolak-balik, maka sifat kemagnetan akan bisa hilang. Tapi kalau dialiri arus searah seperti tadi, misalkan arus dari baterai, maka bukannya menghilangkan sifat kemagnetan, tapi justru nanti di kawat penghantar akan punya sifat kemagnetan gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke kemagnetan bumi. Ya, anak-anak semuanya perhatikan. Nah, bumi kita yang kita tempati ini berdasarkan hasil penelitian baik oleh para ahli tentang
astronomi maupun para ahli fisika bahwa bumi ini ternyata bentuknya bulat ya. Sementara ini bentuknya bulat berdasarkan hasil penelitian para ahli. Nah, kemudian bumi punya kutub utara dan kutub selatan ya. Bumi punya kutub utara dan kutub selatan. Nah, ternyata setiap magnet di permukaan bumi itu ternyata menghadap ke arah utara dan selatan ya. Selalu menghadap arah utara dan selatan. Kemudian magnet di permukaan bumi yang menghadap ke arah utara namanya kutub utara, dan magnet yang menghadap ujung magnet yang menghadap ke kutub selatan namanya kutub selatan. Nah, berbeda dengan magnet bumi ini. Magnet bumi ini nanti punya sifat arah kutubnya berbeda dengan magnet di permukaan bumi. Nah, magnet bumi ini punya medan magnet yang mempengaruhi semua hal yang ada di atas permukaan bumi, sehingga menimbulkan gravitasi atau tarikan ya. Tarikan benda yang ada di atas bumi akan jatuh menuju pusat bumi ya, karena ada gaya tarik, gaya gravitasi. Tapi ini ada namanya gaya magnet, sehingga ada menimbulkan medan magnet di sekitar bumi. Nah, sekarang bagaimana menetapkan kutub magnet bumi? Letaknya bagaimana? Ya, ternyata kutub magnet bumi itu kutub utara itu berada di sekitar kutub selatan bumi. Ya, ini ya. Jadi letak kutub utara magnet bumi itu berada di sekitar kutub selatan bumi. Ini. Sedangkan kutub selatan magnet bumi itu ternyata berada di sekitar kutub utara bumi. Ya. Ulang lagi, bahwa letak kutub selatan magnet bumi itu berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, kemudian posisi magnet itu sumbunya tidak tepat berimpit dengan sumbu bumi utara dan selatan, tapi mengalami penyimpangan ya. Ada penyimpangan nih, lihat nih. Ya, penyimpangan. Sedangkan sumbu bumi itu adalah tegak lurus vertikal, sedangkan magnet bumi sumbunya ada penyimpangan seperti ini. Akibatnya maka akan timbul sudut namanya. Yang pertama disebut dengan sudut deklinasi. Ya, Bapak ulangi, namanya sudut deklinasi. Apa itu? Yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu magnet bumi, atau nanti bisa dilihat ada sumbu jarum kompas, ya, kompas di atas muka bumi, terhadap arah utara dan selatan bumi. Ya, kita lihat di sini. Nah, jadi sumbu magnet bumi ini, ya, terhadap sumbu bumi, maka terjadi penyimpangan. Karena penyimpangan maka membentuk sudut ini yang Bapak tandai Romawi 1 ya. Ini namanya sudut deklinasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan sudut inklinasi ya, Bapak tandai Romawi yang kedua. Ini ya. Sudut inklinasi. Apa itu sudut inklinasi? Yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu magnet bumi atau sumbu jarum kompas terhadap arah timur dan barat atau terhadap garis horizontal. Lihat nih. Jadi sudut yang dibentuk oleh sumbu magnet bumi atau sumbu jarum kompas terhadap arah timur dan arah barat atau terhadap garis horizontal nih. Nah, ini sudutnya ya, yang Romawi 2 ini. Oke ya. Nah, itu akibat dari adanya letak magnet bumi yang tidak berimpit betul sumbunya terhadap sumbu bumi ya, sehingga membentuk sudut. Jadi anak-anak kenal namanya apa? Sudut deklinasi dan sudut inklinasi.